kita kerjakan atau nggak perlu lagi? Harus Mas ya, itu kebenaran ya. Nah, coba lihat nanti di YouTube. Menyerang tidak perlu perpuluhan, itu hanya untuk pendetanya, hanya untuk gembalanya. Ya, tahu sejarah perpuluhan ya? Tahu sejarah persepuluhan itu? Siapa yang tahu bisa jelaskan buat kita? Dasar Alkitabnya harus ada ya. Iya. Kewajiban. Ceritanya itu gimana sih gitu? Coba agak kuat suaranya biar kita dengar. Iya, betul dalam PL, tapi sisanya nah kemudian orang berkata itu kan dalam PL, kita kan dalam PB sekarang. Nah, apakah PL sudah tidak berlaku? Bahwa kita harus sadar diri bahwa Tuhan sudah memberkati kita, setiap berkat yang Tuhan kasih kita itu kita juga harus bawa ke gereja, itu kewajiban. Dan orang yang tidak sadar diri itu yang dia akan protes kemana-mana. Orang sadar diri dan mengerti Tuhan dia akan berlaku. Ya, makasih Bu Marta, tadi ada kalimat kewajiban. Nah, kewajiban atau boleh ya boleh tidak. Wajib. Kalau wajib harus kan. Tapi kalau tidak wajib boleh ya boleh tidak. Nah, kita mau pilih yang mana? Wajib atau boleh ya boleh tidak? Wajib. Wajib. Kita malu kalau Tuhan sudah berkati kita, terus kita mau kasih persembahan 2.000, 3.000, itu kita malu. Ya, jadi apa yang Tuhan beri buat kita mungkin hari ini kita susah, tapi kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan akan memberikan berkat itu berlipat kali ganda. Dan kita jangan lupa sama Tuhan. Iya. Jangan lupa sama Tuhan. Itu wajib. Dasarnya begini. Nanti Bapak Ibu akan ketemu dengan penjelasan di luar. Tapi ada banyak yang menjelaskan itu untuk kemudian mengarahkan supaya tidak lagi perpuluhan. Nah, itu salahnya. Ada berapa anak Bapak Yakub? 12. Waktu 12 itu berapa suku yang dapat jatah warisan tanah? Ya? 11. 11 ya? Betul? Nah, satu suku tidak dapat tanah warisan. Itu suku. Mengapa tidak dapat warisan? Karena mereka khusus bekerja untuk Tuhan di bait Allah. Imam. Nah, jadi Lewi itu imam. Ya. Boleh dikatakan sekarang imam itu siapa kalau dalam PB ini? Ya. Pelayan-pelayan, pendeta ya, yang melayani. Ya, jadi pelayan. Nah, imam itu tidak dapat warisan. Terus mereka makan dari mana? Suku ini. Dari 11 suku. Nah, 11 suku itu kasih persembahan toh berapa persen? 10%. Nah, 10% mereka harus bawa kemana? Bait Allah kan dikatakan bawalah persembahan ke rumah Tuhan supaya ada perbendaharaan di rumah, supaya ada makanan di rumah Tuhan. Nah, siapa yang makan di rumah Tuhan itu? Ya, orang-orang Lewi kan. Ada yang bagian ini dulu kan ada yang harus cari kayu, ada yang harus mengorbankan ternak, bekerja. Ada yang bersyafaat, berdoa. Itu tugas imam itu, melayani ya. Nah, terus makannya mereka dari mana? Nah, yang diberkati 11 suku diberkati, maka mereka ya memberi 1/10 dari berkat yang mereka terima. Nah, pertanyaan sekarang, ini udah jelas di sini ya.
Itu sebenarnya. Jadi siapa imam-imam sekarang ya, pelayan-pelayan Tuhan, ya pendeta, ya. Memang ada model-model gereja ya, kita nggak membahas di sana. Ya, ada model gereja yang memang seperti pegawai negeri, pendetanya sudah digaji dari sinode. Tapi ada gereja-gereja memang tidak digaji, karena firman Tuhan katakan apa? Ya kalau seorang pemberita Injil ya dari Injil lah dia makan. Ya, jadi yang full timer itu, yang pelayan full, ya dari situ dia harus makan dari pelayanannya, ya. Jadi dari persepuluhan itu dia bisa makan minum. Oke. Nah kemudian berikut, kalau 11 suku diberkati, mendapat 10. Nah berapa jatah buat mereka akhirnya? Kan ada 11 mereka. 11 itu diberkatilah dengan nilai 10. Apakah 10 itu buat mereka semua? Tidak kan? Kan 10% dari 10 berapa? 1 kan? Jadi mereka harus keluarkan 1. Misalnya 10 mangga. Nah mereka harus keluarkan 1 mangga kan? Jadi berapa mangga mereka? 9. Jadi suku A, B, C 9. Nah kemudian yang dari 11 itu kumpul berapa semua dari 1 11 kan? Nah 11 itu dikasih ke siapa? Nah jadi antara suku-suku lain dengan suku Lewi lebih banyak dapat mana? Nah jadi pendeta harus lebih kaya dari jemaat. Amin. Kalau jemaatnya lebih kaya ini masalah ini, berarti dia nggak kasih persepuluhan. Harusnya lebih loh. Iya dong. Loh, jemaahnya kaya-kaya terus loh. Misalnya gini loh, kita Sinam berapa? 200 orang, 200 gajinya sekian-sekian. Ada amin? Berarti masih ada masalah di Sinam, perguluannya belum lancar. Logikanya di situ kan? Kata Ibu Marta tadi bilang wajib kan? Kalau misalnya gaji jemaat lah, kata gajinya 3 juta satu orang itu, satu keluarga. Ya 3 juta berapa per bulan? 300 ribu kan? 300 kali 300 jemaat. Berapa? Kita main hitung-hitungan. Hah? Berapa? Seharusnya Pak Pendeta Sinam udah kaya, udah mobil mewah. Hah? Harus pelayan harus jelaskan ke jemaat, karena banyak jemaat yang tidak mengerti memberikan perpuluhan. Nah itu saya sudah beberapa kali masuk ke jemaat itu, saya cerita dan saya bilang kalau dapat berkat, ada yang bilang ini uangnya datang habis terus, gaji sekian habis. Jadi saya bilang ada bawa untuk Tuhan tidak. Saya jelaskan. Jadi untuk pelayan atau pengurus mungkin bisa jelaskan ke jemaat, karena mereka memiliki berkat tapi lupa dengan Tuhan. Betul. Nah, gini, waktu kita memberi persepuluhan, kita beri ke hamba atau ke Tuhan? Ke Tuhan. Ya, itu harus garisbawahi. Jadi tanggung jawab kita ke Tuhan. Ya, memang dikelola oleh hamba Tuhan. Berarti kalau kita tidak kasih. Oh, bukan kepada Pak Pendeta, bukan. Oh, loh, ada gereja tertentu yang kami kenal, ya, ada kayak kartunya. Ketika tidak ada perbulan didatangi, kamu tidak diberkati Tuhan ya. Tapi masalahnya ini kebanyakan jemaat kita setelah gajian hitung utang duluan, jadi nanti nggak tercapai ke situ. Jadi seperti yang Bu Marta tadi bilang bahwa. Nah, kenapa utang duluan? Utang duluan karena misalnya contoh punya kreditan motor, otomatis misalnya gaji dia setiap bulan 3 juta. Iya. Dia sudah hitung 1 juta bayar bos, 1 juta bayar ke dealer,
uang makan berapa. Jadi sudah mentok di sini. Nah, itu namanya betul. Kita harus belajar manajemen keuangan secara alkitabiah. Nah, apakah dengan kami pernah melayani seseorang, dia maaf Pak Pendeta, sebenarnya utang kami banyak, kami nggak bisa kasih perpuluhan. Apakah dengan tidak memberi perpuluhan terus kita akan diberkati? Untuk apa kita kasih perpuluhan? Baca Maliaki pasal 3 itu. Ya kan? Kamu kekurangan, hasil pertanianmu nggak ada, melupakan kewajibanmu. Coba kasih dulu perpuluhan, ujilah aku kata Tuhan. Bukankah aku akan membuka tingkap-tingkap langit? Coba Maliaki pasal 3 ayat 10 coba. Ini masalah iman sebenarnya ya. Kadang-kadang kita ragu, cuma segini Tuhan, terus aku nanti makan apa? Emangnya Tuhan nggak bisa buka jalan? Nah itu persoalannya. Ya coba Maliaki pasal 3 ayat 10. Sudah menemukan? Oke, ini kita baca di sini, ada di sini ya. Jangan-jangan lari ya. Oke, dari situ bawalah. Maliaki pasal. Tapi mulai ayat 9 deh. Hah? Ayat 9 dulu. Karena itu persoalan. Apa ini? Atau ayat 8 biar lebih mantap lagi, ayat 8 ya. Ayat 8. 1 2 3. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Sebentar dulu. Ada berapa jenis persembahan yang di sini? Nah, persepuluhan 1 dan khusus. Khusus itu ya misalnya kolektif kita ya, model kita kan janjiman dibilang ya, ada khusus lah ya. Tapi persepuluhan ada sendiri. Oke. Ayat 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Nah, mengapa ya mereka dikutuk? Ayat di atas kan? Mereka menipu. Nah, menipu dalam hal apa? Ayat 10. 1 2 3. Nah, menipu dalam hal apa? Ayat 10. 1 2 3. Dalam seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai Sebenarnya ini yang nggak kuat kita pegang, ya. Padahal janji Tuhan akan berkelimpahan. Percaya deh gitu. Nah kadang disalah tafsiran Pak Pendeta ini khotbah begitu karena uang makannya sudah habis gitu. Gitu loh. Ada pendeta begitu dong. Wah ini memperkaya diri. Memang ya kami mengajarkan begini. Kalau ada pendeta ya karena jemaatnya diberkati, kemudian jemaatnya setia kasih perpuluhan. Nah akhirnya pendeta itu pun dapat berkat. Nah kemudian dikelola. Kita nggak boleh ngurusin cara pendeta itu mengelola berkat dia. Kalau dia salah, urusannya dengan Tuhan. Ya, jangan memang ada tanda kutip itu makan perpuluhan itu begini-begini, dia jadi kemana poya-poya, ya urusan dia. Saya pikir dia akan bertanggungjawabkan. Ya, tapi kalau hamba Tuhan yang benar, berkat yang dia dapat dia akan bisa gunakan lagi. Pelayanan, dia akan bisa mengunjungi orang lain, bisa buka pospay yang lain, gitu. Nah, kalau dia masih konsisten dengan tugas itu. Nah, artinya dari jemaat tidak boleh ya mengurusi cara gembala itu mengelola berkat buat dia. Kira-kira begini, Ibu Marta misalnya, ya dapat berkat, beli ini. Boleh nggak orang lain bilang, Bu kenapa beli itu? Loh, apa urusan bukan gitu kan? Kamu ini ngapain ya gitu? Ya, uangnya ibu. Terus kalau dia misalnya, udah beli motor, iya beli motor lagi. Apa itu ibu? Loh kenapa ini kita ngurusin ini? Ya bu ya. Udah beli motor, tambah lagi. Kira-kira Bu Magang dapat berkat terus beli sesuatu orang lain protes. Kira-kira gimana? Apa urusan gitu. Nah, ini penting. Kadang-kadang ada yang mulai goncang dengan kemarin di YouTube. Memang latar belakangnya saya begini. Mereka melihat hamba-hamba Tuhan yang gerejanya besar, yang rajin perpuluhan, memang pendetanya makmur memang.
Nah, apakah salah makmur pendeta? Ya enggak, harusnya kalau pendeta yang makmur, jemaat bahagia. Karena yang membuat makmur itu kan jemaat. Jadi kalau ibu pendeta semakin kurus itu bahaya tuh. Berarti ini jemaat sudah nggak perhatiin, bikin stres barangkali gitu ya. Tapi Pak Gembalanya semakin gemuk, wah ini bahaya juga ya. Jadi gitu ya. Nah akhirnya muncul dan banyak saya melihat di ya ada namanya teologi ya teologi TikTok, teologi YouTube ya yang nggak belajar tapi langsung asal ngomong aja di YouTube ya, tapi itu yang didengar ya, itu yang lebih didengar ya, yang nggak usah, memang orangnya udah dasar pelit, dapat pengajaran nggak usah lagi berpuluhan, ini zaman PB bukan zaman PM, setuju banget dia ya, itu kaca ya. Nah itu menyesatkan menurut saya ya. Ya dulu saya pribadi dari kecil gereja kami nggak ada mengenal perpuluhan. Dan memang kami tidak kasih perpuluhan, iuran aja, iuran di gereja. Seberapa lah itu ya iurannya, iuran tahunan. Nah tapi setelah belajar firman dan tidak mudah untuk bisa menerapkannya. Nah satu pengajaran begini, seperti ini. Ya, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpah? Nah konteksnya di sini, kemudian baru mereka setia, mereka bertobat. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanammu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagi. Jadi berkatnya selama ini tertutup bagi mereka. Ini jadi hasil panen tidak ada, sudah kerja capek-capek nggak ada hasil, di mana sih masalahnya? Nah mereka ini mencuri tadi, menipu Allah tadi. Nah setelah umat ini bertobat, ya apa yang terjadi? Hasil berlimpah. Nah belum ada sejarah orang yang setia kasih perpuluhan jadi miskin. Yang ada semakin diberkati. Karena itu janji Tuhan. Tapi ada orang yang sangat pelit, tidak jadi kaya-kaya juga. Itu Alkitab katakan ya. Tapi kalimatnya bagus, dikatakan menghemat sedemikian rupa, yang artinya pelit amat. Gitu ya. Jadi saudara menghemat sedemikian rupa atau membagi-bagikan berkat. Orang yang membagi-bagikan berkat, dia akan diberkati. Tapi orang yang menahan berkat, ya seharusnya bisa kita bagikan ke orang lain, tapi kita tidak bagi, kita tidak akan menerima berkat baru lagi gitu ya. Baik, kira-kira itu satu contoh, silakan. Tambahan ya, yang dikatakan